Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta tetap laksanakan giat tertib masker untuk menyasar warga yang kedapatan melanggar protokol kesehatan. Meskipun sudah diberlakukan sejak awal PSBB, namun masih ada warga yang melanggar Peraturan Gubernur Nomor 88 Tahun 2020 dengan tidak menggunakan masker dengan benar saat keluar rumah. Pelanggar dikenai sanksi baik sosial maupun denda, namun hanya diberi penjelasan sebelum akhirnya dilepaskan. Operasi justisi tidak hanya digelar di pusat keramaian, tetapi juga di kawasan pemukiman warga, seperti di Kelurahan Cipinang, Cimpedak, Jatinegara, Jakarta Timur. Dalam razia ini terlihat sejumlah warga yang masih kedapatan melanggar. Warga yang melanggar dijatuhi sanksi sosial untuk menyapu jalan di area pemukiman. Jaksa Pinangki Sirna Malasari menjalani sidang dengan agenda pembacaan nota keberatan atau eksepsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor di Pengadilan Negeri Jakarta, Rabu 30 September 2020. Tim kuasa hukum Jaksa Pinangki Aldres Napitupulu keberatan atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang menyebut Jaksa Pinangki menerima suap sebanyak $500 Amerika Serikat dari Joko Chandra, tindak pidana pencucian uang dan pemufakatan jahat. Bahwa kasus yang membeli terdakwa yang diduga telah menerima suap, memberikan suap, bermufakat jahat, serta melakukan pencucian uang didasarkan pada bukti-bukti keterangan yang tidak bersesuaian. Ditambah lagi dengan banyaknya opini-opini yang sengaja dibentuk dan digiring oleh sejumlah pihak. Pinangki didakwa melanggar Pasal 5 Ayat 2 Jungto Pasal 5 Ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Pasal Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, serta Undang-Undang Permufakatan Jahat. Tren tanaman hias menjadi hobi baru di tengah masa PSBB. Salah satu tanaman yang menjadi idola adalah janda bolong. Tanaman ini jenis Monstera variegata. Ciri utamanya adalah lubang di helai daunnya yang menjari dan membuatnya dikenal dengan nama janda bolong. Lubang-lubang pada daun terbentuk karena Monstera mengalami reforasi atau proses pelubangan akibat tetesan air yang cukup intens. Monstera beragam jenis ini dibudidayakan oleh Mang Asep sejak 4 bulan lalu. Siapa sangka, usaha baru yang satu ini menjadi bisnis mendatangkan cuan. Sangat menguntungkan. Pemasarannya ke yang isi kios-kios, ada yang juga ke yang datang ke sini, kadang-kadang keluar. Di tengah masa pandemi, salah satu usaha yang tetap menguntungkan adalah usaha ikan lele asap. Usaha ini dikelola oleh Haji Sueb secara turun-temurun sejak tahun 1980. Lokasinya berada di Kampung Kebon Kopi, Desa Pengasingan, Gunung Sindur, Jawa Barat. Dalam sehari, Haji Sueb bisa memproduksi hingga 1 ton ikan lele yang dijual ke Jabodetabek, bahkan diekspor ke Nigeria dengan harga jual Rp100.000 per kilogram. Maka tidak heran jika Haji Sueb mampu meraup keuntungan hingga jutaan rupiah. Masalah pandemi corona ini yang nggak ngaruh lah, ini kan konsumsi orang butuh semua. Orang yang sakit aja butuh makan, apalagi yang sehat. Yang biasa aja. Bagaimana? Tertarik mencicipinya? Atau jika ingin segera mencoba usaha ini, Haji Sueb akan dengan senang hati memberikan ilmunya. Selamat malam pemirsa, jumpa lagi di Prime Show with Ira Kusno. Resesi saat ini menjadi ancaman yang sulit dielakkan ketika pandemi belum tampak ada titik akhirnya. Tidak cuma usaha besar, mereka yang berkecimpung di usaha paling mikro sekalipun harus menelan dampaknya. Serangkaian insentif serta stimulus sudah diberikan, tapi turunnya daya beli menjadi ancaman nyata. Bahkan pemerintah pun sudah menyatakan Indonesia kini di tepi jurang resesi.
Perekonomian Indonesia berada di ujung resesi. Jelang berakhirnya kuartal 3 2020, pemerintah memastikan bahwa Indonesia akan masuk ke jurang resesi dengan kontraksi ekonomi sedalam 2,9%. Kita masih harus berhati-hati melihat perkembangan dari perekonomian kita di kuartal ketiga ini yang tinggal beberapa minggu dan di kuartal keempatnya. Untuk keseluruhan tahun 2020, proyeksi kami di Kementerian Keuangan adalah antara minus 1,7 hingga minus 0,6. Sebenarnya, apa itu resesi? Secara sederhana, resesi dapat dipahami sebagai kelesuan ekonomi. Secara lebih jelas, resesi diartikan sebagai kondisi di mana produk domestik bruto atau GDP mengalami penurunan atau pertumbuhan ekonomi real bernilai negatif selama 2 kuartal secara berturut-turut atau lebih dari 1 tahun. Dalam resesi, kita akan merasakan efek gabungan di mana jumlah pengangguran meningkat, tingkat konsumsi menurun, penjualan melambat, dan peluang ekonomi berkurang. Pemirsa, terkait dengan inovasi, kejadian hebat seperti pandemi saat ini atau resesi harusnya bisa menjadi pemicu inovasi untuk mengubah jalan. Dan narasumber saya pada segmen awal ini di Prime Show adalah seorang pelaku UMKM yang terdampak pandemi. Setelah 32 tahun berlayar menjalankan usaha sepatu kulit, dia harus putar haluan. Selamat malam Uni Miske. Selamat malam Mbak Ira. Ya, Uni ini 32 tahun berjualan sepatu begitu ya. Sebelum kemudian alih Betul. haluan, omsetnya waktu itu berapa Uni? Omsetnya per bulan itu bisa 50 sampai 75. Kadang kalau pesanannya banyak bisa lebih. Kita tergantung pesanan Mbak Ira. Nah, Uni waktu awal Cuman Maret itu kan, standarnya kurang lebih segitu. iya, waktu awal Maret itu kan kita sudah mulai kena pandemi. Kapan sebenarnya di usaha Uni benar-benar terasa mulai turun? Sebenarnya bulan Januari itu sudah mulai terasa, tapi yang parahnya itu mulai bulan Maret sampai saat ini. Turunnya sampai berapa persen Uni? Bukan turun lagi Mbak Ira, tapi sudah meluncur ya. Bicara meluncur tuh artinya berapa? Kalau biasanya bisa Memang sampai sudah tidak. kalau sebelumnya Sudah 50 tidak sampai produksi lagi, Mbak 75 Ira. juta, terus sekarang sampai tidak produksi lagi. Betul, sampai saat ini belum produksi. Uni itu punya berapa? Lebih dari 20 karyawan dan ketika tidak produksi saat ini berarti Uni harus merumahkan seluruh karyawan. Iya betul, aku sempat bilang sama mereka, saat ini keadaan seperti ini tolong bantu kami dan seandainya perusahaan sudah ada PO atau pesanan kami akan panggil lagi. Dan mereka juga mengerti. Ini kan puluhan tahun Uni membangun usaha ini dengan suami, jatuh bangun begitu ya. Betul. Apa yang ada di benak Uni ketika kemudian dalam waktu kurang dari setengah tahun semuanya hancur seperti ini? Yang ada di benaknya, kalau untuk kejadian ini yang kedua kali ya Mbak Ira. Waktu itu tahun 98 dan sekarang yang kedua ya saat ini. Yang di benak saya semakin hati itu semakin terenyuh gitu loh Mbak. Waktu 98. Tapi kita harus bangkit. Iya, waktu Iya. 98 itu kan situasinya berbeda dengan sekarang Uni ya. Di Uni sendiri rasanya akan bisa bangkit seperti 98 atau akan butuh waktu lebih lama? Kalau sekarang saya lebih yakin bangkit sekarang. Oke. Dan ketika kemudian Uni sekarang sudah tidak produksi, kan mengubah haluan jadi jualan makanan, betul ya? Padahal Uni mengaku sebenarnya tidak
bisa terlalu pandai memasak begitu ya. Tetapi pilihan ini akhirnya kenapa diambil Uni? Kenapa nggak jualan Karena yang lain? kalau dilihat saat ini, Mbak Ira, mereka tidak butuh sepatu. Kalau stok kita memang masih banyak, tapi dijual pun belum ada yang minat membeli. Jadi saya putar haluan di kuliner. Oke. Dan pilihannya? Karena mereka semua pasti membutuhkan makanan. Iya. Dan pilihannya itu adalah asalnya Uni dari Sumatera Barat begitu. Jadi pilihannya rendang ya Uni ya? Betul. Iya. Betul. Itu juga dijual lewat online. Cukup laku? Iya. Alhamdulillah laku Mbak Ira. Yang sambalnya itu sekarang kemarin sudah sampai ke Kuala Lumpur. Oke. Jadi apakah dengan sampai Kuala Lumpur itu Uni berarti omset yang dulu itu sudah bisa tergantikan dengan buka usaha kuliner? Belum. Jadi kalau dibanding sepatu memang masih 1:3 lah. Tapi paling tidak kalau misalnya omset sepatu 1.000 ya kita bisa di kuliner bisa 300-nya gitu loh. Iya. Tapi paling tidak ini ada pemasukan untuk Uni sekeluarga begitu ya. Nah, Betul. Uni sendiri sampai sekarang sudah terima bantuan dari pemerintah? Alhamdulillah pemerintah dari dinas ada suka bantu, baik itu yang tadinya saya untuk merek, untuk halal, untuk PIRT dibantu dari dinas. Pemerintah sangat membantu. Oke. Baik Uni, Dan ini kemarin pemasaran juga dibantu Kadin. Oke, jadi juga ada bukan cuma soal produk begitu, tetapi juga untuk pemasarannya. Baik Uni, ditahan dulu, saya masih akan bersama Uni, tapi saya ingin mengundang, ini ada satu tamu lagi. Jadi ini adalah seorang pegiat digital marketing yang juga chairwoman Startup Indonesia, Sinta Danuardoyo. Selamat malam Mbak Sinta. Selamat malam Mbak Ira. Ya, Mbak Sinta, ini kan sebenarnya dalam situasi pandemi saat ini rasanya migrasi ke digital platform menjadi sesuatu keharusan begitu ya. Tapi kan nggak semua UMKM itu melek teknologi. Ini kiatnya apa nih Mbak Sinta? Tapi sebelum Mbak Sinta jawab, ini kita harus jeda komersial berikut. Jadi nanti Mbak Sinta sama Unimeske akan bergabung untuk bersama-sama membahas ini. Pemirsa tetaplah bersama kami karena sesudah jeda komersial berikut ini kami masih akan membahas mengenai usaha UMKM yang dapat dipasarkan di platform digital dan Anda bisa bergabung untuk melihat, siapa tahu Anda juga bisa mendapat kesempatan.